Halo anak-anak, bertemu lagi di kelas Agama dan Budi Pekerti. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu mendeskripsikan pribadi yang bertumbuh dewasa di dalam iman. Pribadi yang bertumbuh dewasa dalam iman. Kita akan bertumbuh dewasa di dalam iman. Iman itu apa? Dasar. Ibarat pohon, akarnya itulah iman yang mencengkram ke tanah. Kalau tidak kuat akarnya, kalau ada terpaan, maka pohon itu bisa tumbang. Demikian juga di dalam manusia, dia harus punya iman, keyakinan, kepercayaan yang kuat. Iman, kepercayaan yang kuat itu adalah akar tadi. Kalau sudah kuat akarnya, kuat imannya, kuat kepercayaannya, diterpa apapun badai tidak akan goyah. Oke, langsung saja. Materinya adalah ini dia. Fokus ke sini, di atas ya. Pribadi yang bertumbuh dewasa dalam iman. Oke, langsung saja kita mulai. Bertumbuh dewasa dalam iman. Nah, apa yang menjadi hambatan-hambatan iman kita bertumbuh? Tentunya kalau kita mau bertumbuh dalam iman ini, dalam rohani ini, pasti banyak hambatannya. Kalau di dalam pertumbuhan saja ada hambatan, apalagi dalam iman lebih banyak lagi hambatannya. Karena ini nggak kelihatan dan ini harus diperjuangkan iman ini, ya. Karena iblis tidak akan tinggal diam untuk selalu menggoyahkan atau untuk selalu mengambil alihkan pikiran kita ke hal yang lain atau ke negatif. Iblis selalu berusaha untuk mengambil alih pikiran kita. Jadi kalau iman kita tidak kuat, akan mudah terjerumus ke hal yang negatif. Nah, banyak hambatannya. Contohnya ya, mengabaikan kehidupan batin kita bersama Kristus. Hubungan, mengabaikan kehidupan batin kita, hubungan intim kita dengan Tuhan. Itu merupakan hambatan. Kalau kita abaikan itu, kalau kita tidak lakukan itu terus menerus, maka bisa-bisa kita jauh dari Tuhan dan ditinggalkan Tuhan. Ya, ditinggalkan orang tua, sangat sedih, sangat hancur, apalagi ditinggalkan Tuhan. Selama-lamanya akan hancur. Oke? Sementara kita memuaskan perhatian pada penampilan luar. Nah, jadi dari oleh karena itu, mari kita memperhatikan yang tidak tampak ini atau yang di dalam. Dari dalam terpancar keluar. Ya, itulah hidup. Dari hidup yang dari dalam ini seharusnya terpancar keluar. Ya, apa yang ada di hati kita itu yang mestinya terpancar keluar. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan hatimu adalah jendela. Ya, di mana hatimu, kalau hatimu baik maka perbuatan yang keluar juga baik. Kalau hatimu buruk maka perbuatan keluar juga buruk. Jadi jendela itu adalah hati itu adalah sebuah sumbernya. Oke, langsung saja masuk ke lebih dalam. Pertama, apa yang menyebabkan iman kita bertumbuh? Ya, apa yang menyebabkan iman kita bertumbuh? Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang menyebabkan iman kita bertumbuh. Tadi penyebabnya, penghambatnya. Sekarang kita fokus membahas tentang penyebab iman kita bertumbuh. Pertama, iman bertumbuh oleh firman Tuhan. Nah, ini dia. Firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 14. Jadi diterangkan di sini bahwasanya firmanlah membuat tumbuh iman. Ya. Firman Tuhan menumbuhkan iman. Oke ya? Firman Tuhan menumbuhkan iman. Tidak ada yang bisa menumbuhkan iman atau mengadakan iman selain firman Tuhan. Oke, saya bacakan ini. Jadi, supaya iman bertumbuh dan tambah teguh, kita memerlukan setiap hari firman Tuhan untuk dibaca, direnungkan dan dipraktekkan. Kalau kita baca di Roma 10 ayat 17. Demikian bunyinya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, iman, keyakinan, kepercayaan itu timbul berdasarkan kita mendengar firman, bukan dengar dongeng, bukan dengar buku-buku yang lain, tetapi iman itu timbul dari firman. Kalau kita baca buku itu menimbulkan pengetahuan, ya. Pengetahuan tentu beda dengan hikmat. Pengetahuan itu apa? 2 tambah 2 berapa? 4. Nah, itu pengetahuan. Tapi hikmat itu adalah yang di dalam firman Tuhan itu. Oke, maka dari itu bukan pengetahuanlah yang kita cari terlebih dahulu, tetapi firman Tuhan, hikmat Tuhanlah yang pertama kita harus cari. Oke, pertama cara menemukan iman adalah melalui firman Tuhan. Oke, melalui firman Tuhan, Bible. Oke, inilah sumber iman kita. Kalau kita pegang teguh, percaya penuh, pasti engkau akan bertumbuh imanmu. Oke, poin kedua. Iman bertumbuh oleh pengujian. Ya, saya sampaikan dulu. Pengujian iman adalah tindakan Allah untuk meningkatkan iman seseorang. Nah, Tuhan menguji, bukan mencobai, ya. Kalau iblis mencobai kita, kalau kita jatuh bahkan runtuh begitu, itu iblis lalu mencobai kita. Tapi Tuhan tidak pernah mencobai. Dia menguji iman agar kuat, agar teguh. Kita tidak akan mungkin naik ke kelas selanjutnya tanpa ada ujian. Jadi ujian itu diberikan untuk mengetahui kadar kemampuan kita. Oke, lagi ya. Tindakan Allah untuk meningkatkan iman seseorang menjadi lebih berkualitas. Nah, berkualitas, agar lebih berkualitas. Oleh karena iman itu hidup. Iman itu hidup. Jadi kalau ada orang yang beriman kepada Tuhan tetapi melakukan hal yang negatif, tidak sesuai kehendak Tuhan, tidak sesuai firman Tuhan, tidak sesuai yang ada di Bible ini, itu bisa-bisa imannya padam. Ya, iman itu harus hidup, harus bertumbuh, harus terus bertumbuh dan bertumbuh sampai di mana Tuhan inginkan. Oke, maka setiap orang percaya harus juga siap menghadapi ujian-ujian yang diperlukan bagi pertumbuhannya untuk dapat memperoleh buah yang matang. Nah, kalau untuk mendapatkan buah yang matang itu tadi seperti pohon, akarnya itu iman. Jadi pengujian itu adalah banyak, ada akar itu iman, pohon itu dan buahnya itu. Orang mau menikmati buahnya kita ini banyak ujiannya juga. Oke, ada lalat, ada ini, ada hewan dan sebagainya ingin membusukkan buahnya kita. Jadi anak-anak, mari lewat pengujian ini kita semakin berkualitas, buah kita kelihatan. Oke, lanjut dulu ya. Nah, yang ketiga, iman bertumbuh dalam pencobaan. Yang pertama tadi firman Tuhan, yang kedua pengujian, yang ketiga pencobaan. Nah, pencobaan, pengujian yang di nomor 2 tadi berbeda dengan pencobaan. Pencobaan yang berasal dari iblis bertujuan untuk menipu dan membinasakan manusia. Nah, itu tujuan iblis, menipu dan membinasakan manusia. Saya bacakan satu ayat, Yohanes 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi pencuri datang hanya untuk membunuh, membinasakan. Ya, itu pencuri, itu iblis. Dan Tuhan datang untuk memberikan kelimpahan. Jadi anak-anak, ujian dengan pencobaan seperti yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Pencobaan pertama, kedua, ketiga, dan kita juga sering dicobai
oleh iblis. Dan ingat, jangan turuti, lawan dengan firman. Pencobaan iman bertumbuh dalam pencobaan. Pencobaan apa yang dimaksudkan? Nah ini ya, tetapi pengujian yang datang dari Tuhan dipakainya untuk merendahkan hati dan untuk mengetahui isi hati kita. Nah, cobaan mungkin saja Tuhan izinkan yang melalui iblis ya, seperti halnya kejadian peristiwa Ayub. Tuhan izinkan Ayub dicobai oleh iblis, tetapi Tuhan sudah sampaikan, iblis, sayangkan nyawanya. Artinya apa? Jangan kau ambil nyawanya. Nah, Tuhan mengizinkan itu agar kita ini, agar mengetahui, kita semakin merendahkan hati dan untuk mengetahui isi hati kita. Oke, itulah tujuan Tuhan mengizinkan pencobaan ada. Oke. Yang keempat, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan penderitaan. Ini dia. Iman kita bertumbuh dalam penganiayaan dan penderitaan. Saya baca dulu. Murid-muridnya dan gereja mula-mula mengalami penganiayaan. Kaisar Nero menjadi pemicu aniaya terhadap gereja Tuhan tanpa alasan pada abad 64 Masehi. Oke, tetapi meskipun demikian tidak ada seorang pun murid Tuhan Yesus yang murtad karena aniaya dan penderitaan. Nah ini dia, iman timbul dalam penganiayaan dan penderitaan. Orang yang berdoa di dalam kondisi dianiaya dan menderita, itu doa yang cepat dijawab Tuhan. Orang yang berdoa dalam posisi aniaya dan menderita, itu cepat dijawab Tuhan. Kenapa? Karena doa-doa seperti itulah dijawab Tuhan cepat ya, dalam penderitaan. Itu makanya kalau ada orang dianiaya, didera dan diderita, dia berdoa, bahaya bagi orang yang membuat dia menderita. Itu pasti dijawab Tuhan dan itu akan mendapat karmanya. Jadi mari kita berbuat baik pada semua orang, jangan membuat orang menderita karena kita mendapat jabatan, posisi yang baik, yang tinggi, kita malah memberontak, kita malah menyakiti orang dengan kekuasaan kita. Kalau dia berdoa, kita bahaya. Oke, jadi suami istri pun demikian. Ada suami datang sering mukul istrinya, lalu istrinya berdoa, Tuhan, aku serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Bahaya itu suami, singkat nyawanya itu. Oke ya. Nah, tetapi meskipun demikian, mereka pada saat itu Kaisar Nero sangat kejam, bengis dan sangat-sangat mengerikan. Banyak orang yang diseret, dianiaya, dibunuh sama beliau. Bahkan Rasul Paulus juga dibunuh oleh Kaisar Nero. Mengerikan ya. Tetapi di sini dikatakan, satu pun, meskipun demikian, tidak ada seorang pun murid Tuhan Yesus yang murtad. Pada saat itu engkau tahu bahwasanya dilaga antara manusia dan hewan, singa atau serigala, singa atau harimau. Ini singa dilepas, ini manusia. Mengerikan pada waktu itu, pada zaman-zaman Kaisar Nero. Oke, berikutnya. 5. Iman bertumbuh dalam kehidupan padang gurun. Nah, iman kita bertumbuh dalam kehidupan padang gurun. Apa padang gurun? Istilah yang sering kita pakai untuk menggambarkan situasi keberadaan sulit yang sedang kita alami. Padang gurun itu gambaran situasi keadaan sulit. Iman kita timbul dari saat Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang sulit agar kita dewasa di dalam Tuhan. Kau tahu bahwa banyak orang-orang yang sukses sekarang ini tidak luput dari padang gurun, tidak luput dari situasi yang sulit yang pernah dia alami. Dari situasi yang sulit itu dia mendapat ide yang cemerlang. Dalam situasi yang terjepit itu dia kreatif melakukan sesuatu. Jadi Tuhan izinkan itu supaya kita kreatif. Engkau tahu bahwa pohon tebu itu dia tidak akan dapat dinikmati kecuali dia diperas, ya, isinya
kita nggak akan mungkin bisa nikmati kecuali kita memeras dia. Itulah pohon bambu, pohon tebu. Diperas pohon tebunya baru keluar intisarinya, sari-sari gulanya. Jadi kita juga harus mengalami seperti itu. Kita akan talenta kita, karunia kita, bahkan apa yang Tuhan berikan ini akan keluar jika kita berhadapan dengan padang gurun. Tuhan izinkan itu agar kita berkualitas mengeluarkan hal yang baik. Yang ke-6. Nah, iman bertumbuh karena dipraktekkan. Nah, lagi-lagi kita harus mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari 1 sampai 5 tadi. Lalu yang ke-6, kita harus praktekkan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Iman yang mati jelas tidak bertumbuh. Karena itu iman demikian tidak berguna. Ya, iman yang mati adalah tidak bertumbuh. Karena itu iman yang demikian tidak berguna. Jangan katakan aku punya iman, aku punya Tuhan, punya iman, punya keyakinan, punya kepercayaan, tapi tidak dipraktekkan, omong kosong. Dia melihat orang yang susah, dia melihat orang yang harus dibantu, dia melihat orang yang perlu pertolongan, tetapi dia diam saja, berarti imannya lama-lama mati. Karena iman itu harus bertumbuh dan dipraktekkan. Oke anak-anak ya? Iman Anda harus dipraktekkan. Keyakinan, kepercayaan Anda, apapun keyakinanmu, apapun kepercayaanmu, itu harus dipraktekkan. Tidak hanya di mulut, tetapi itu dipraktekkan, dinyatakan. Oke? Kalau kita praktekkan iman kita menolong orang, bantu orang, memberikan sumbangan dan sebagainya, dengan secara tidak langsung engkau sudah mendapat nilai. Apa itu? Mahkota kehidupan. Oke, mahkota kehidupan. Nah, itu apa itu? Buah-buah pertobatanmu. Salah satunya engkau berbuat baik, engkau menolong orang lain, sudah mendapat mahkota. Perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan adalah perbuatan yang sejalan dengan iman yang kita miliki. Tentunya kalau kita mencuri, kalau kita menolong orang lain dengan hasil pencurian kita, itu salah di mata Tuhan. Korupsi banyak-banyak, lalu kita membagikan kepada orang miskin, itu benar bagi mereka, tapi salah di mata Tuhan. Di mana salahnya? Caranya yang salah. Jadi anak-anak, mari kita praktikkan keimanan kita sesuai iman yang sejalan dengan iman kita. Oke. Yang ke-7. Oke. Iman bertumbuh dengan persoalan. Ya, persoalan-persoalannya ada pencobaan, ada ujian, ada persoalan hidup. Apa itu? Orang percaya tidak pernah lepas dari persoalan. Saya bacakan dulu. Mazmur 34 ayat 20. Ia kemalangan orang benar banyak. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Nah, kemalangan orang benar banyak, tapi dia, Tuhan, melepaskan mereka dari semua itu. Anak-anak, jangan takut kalau Tuhan izinkan persoalan. Persoalan Tuhan izinkan, tapi dia akan meluputkan kita dari semuanya. Ingat ya, berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah miskin tidak akan menambahinya. Oke, persoalan-persoalan yang kita hadapi ini membuat kita berkualitas, dewasa, dan juga Tuhan ingin tahu kemurnian hati kita, kerendahan hati kita kepada Dia. Kalau cara menghadapi persoalan itu dengan sikap dan cara yang lama, pasti kita akan kalah. Sebaliknya, jika kita menghadapinya dengan sikap yang baru, pasti kemenangan akan kita peroleh. Ingat yang Bapak sampaikan tadi, berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah miskin tidak akan menambahinya. Jadi, berjalan bersama Tuhan, bekerja sesuai jalan Tuhan, bekerja sesuai kehendak Tuhan, bukan bekerja dengan cara yang salah.
Berkat Tuhan lah yang membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa ya? Kalau orang di luar sana melakukan korupsi, memang mereka akan mendapat cepat kaya, tetapi susah payah akan mengikuti mereka. Apa itu? KPK datang. Bahkan tuduhan-tuduhan dari iblis itu pasti, kamu cara mendapatkan itu salah, lo dosa, terintimidasi, susah payah akan mengikuti dia, karena salahnya salah. Kalau cara kita benar, maka berkat Tuhan yang akan membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kenapa? Karena tidak ada salah. Jadi kita tidak perlu sembunyi dan sebagainya, karena inilah berkat Tuhan. Oke, reaksi kita atas persoalan bisa keluar melalui perkataan, ya, sehingga kalau di sini nggak baik, artinya nggak baik, maka yang keluar juga nggak baik. Kalau artinya baik, maka yang keluar juga baik. Nah, tetapi bisa juga dengan tindakan. Nah, reaksi kita itu bisa melalui perkataan dan tindakan. Perkataan atau tindakan kita. Dan reaksi yang kita lakukan itu akan menunjukkan siapa jati diri kita sebelumnya. Oke? Nah, jadi anak-anak, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan melalui baca firman Tuhan. Yang kedua, melalui ujian yang Tuhan izinkan kita jalani, jangan protes prosesnya Tuhan. Lalu yang ketiga adalah dalam pencobaan yang Tuhan izinkan, iblis mencobai kita, tetap menggunakan firman Tuhan untuk melawan. Yang keempat, penganiayaan dan penderitaan Tuhan izinkan bagi penginjil membawa berita Injil itu, mereka mengalami aniaya, tetap Tuhan berdaulat, Tuhan punya kuasa. Minta pertolongan kepada Tuhan dalam penderitaan dan yang kita alami. Yang kelima, iman bertumbuh dalam kehidupan padang gurun. Nah, kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Keenam, nah, ini paling benar ya, untuk membentuk karakter kita. Sebenarnya Tuhan izinkan padang gurun itu yang kita alami, membentuk karakter kita. Oke, yang keenam, iman bertumbuh karena dipraktekkan. Yang ketujuh, iman bertumbuh dengan persoalan. Ya, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Persoalan yang Tuhan izinkan, pencobaan yang Tuhan berikan tidak akan melebihi kekuatan kita, tapi kita percaya Tuhan akan berikan solusi, Tuhan akan berikan jalan keluar. Jadi tidak akan mungkin melebihi kemampuan kita, persoalan, pencobaan, ujian yang Tuhan izinkan. Oke anak-anak, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kelas kami, diberkati kami semua yang mendengar dan mendalaminya lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.